Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triwulandari Junitasari dari G23 Teknik Informatika dengan NIM 23553101202. Di video kali ini adalah video pertama saya pada praktikum kedua pemrograman mobile. Nah, pada bab 1, permasalahan masalah. Nah, ketika saya menyusun komponen ke tempat preview design, sudah saya susun nih dengan benar. Namun pada saat saya runkan, semuanya itu rusak, sehingga saya harus menerapkan constraint layout. Jadi, di bagian constraint layout itu ada 4 circle. Nah, titik-titik itu bisa ditarik dan disesuaikan dengan desainnya. Itulah yang disebut dengan constraint layout. Jadi, kalau kita runkan lagi, dia akan tetap dan pas sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, untuk langkah kunci dan keputusan desain. Jadi saya melakukan penyusunan desain di awal adalah kunci bagi saya. Setelah semua komponen saya susun dari desain, barulah saya menggunakan constraint layout, yaitu mengatur panah-panah tersebut. Kemudian, jika sudah, baru saya atur kode program untuk menjalankannya. Kemudian ada error yang ditemukan. Deskripsi 1 ini adalah error pertama. Error yang pada bagian komponen di setiap komponen. Jadi di setiap komponen itu pasti akan error karena setelah kita mengubah yang constraint tadi, jadi waktu kita ubah lagi nama komponennya, otomatis yang di bawah-bawahnya itu jadi error. Nah, terus ini adalah salah satunya yang bagian edit text ini. Nah, ini saya sebelumnya udah ngubah nih komponen di atas. Ketika saya ubah, jadi constraint-constraint yang ada di bawahnya itu ikutan error karena namanya tidak sesuai. Nih, analisis penyebabnya. Jadi, error ini karena mengganti nama. Kemudian, perbaikannya saya mengubah sesuai dengan nama yang telah saya ubah sebelumnya. Jadi kalau misalnya komponen yang awalnya itu saya ubah jadi add input, terus di bawahnya misalnya di komponen button itu ada kalimat error seperti ini, saya ubah jadi yang tadi yang add input karena arah constraint-nya itu mengarah ke yang tadi, ke si komponen input. Kemudian ada error kedua. Pada error kedua ini terjadinya di second activity. Nah, saya tidak melakukan pengimportan yang harusnya dilakukan di awal. Jadi ini adalah error ketika saya inisialisasikan. Nah, penyebabnya itu karena saya nggak mengimportkan komponennya. Jadi saya melakukan pengimportannya di bagian import-import yang ada di awal itu untuk import yang button, edit text, text view yang merupakan komponen-komponen yang saya gunakan di desain. Tantangan dan kesulitan. Nah, tantangannya itu laptop saya penuh. Jadi, karena yang bagian nih di C-nya ini penuh, saya jalankan emulatornya itu lama banget. Jadi kayak nggak error sih, cuman dia lama gitu loadingnya. Kayak ada bulat-bulatan loading itu lama banget. Jadi agak rada nge-lag. Terus cara saya itu ya harus sabar sampai sekitar 3 menit atau 2 menit baru hasil yang Androidnya itu jalan. Terus pada bab 2, pemahaman konsep inti. Nah, Android Studio ini adalah tools yang digunakan pada pemrograman mobile. Nah, mata kuliah saya itu menggunakan Android Studio. Jadi pertemuan 2 ini saya membahas tentang Kotlin yang merupakan gabungan dari Python dan juga Java. Terus adanya komponen dasar, contohnya seperti kayak edit text dan button yang harus dibuat di dalam desain dan harus menggunakan constraint layout. Jadi constraint layout ini sendiri berguna untuk mengatur posisi komponen agar tetap berada di posisi yang kita mau ketika emulatornya dijalankan atau kita ngerankan. Nah, ini contohnya penerapan pada latihan. Nah, ini saya kan ada latihan nih untuk menghitung luas bangun datar. Yang saya pilih adalah persegi dan lingkaran. Jadi di sini ada bagian text view-nya. Nih, ada hitung luas persegi dan lingkaran. Kemudian ada text view lagi. Ini label ini yang masukkan angka ini juga kayak inputan. Terus ini ada komponen lagi. Nah, ini menggunakan constraint. Terus ini ada 2 button. Terakhir ada text view lagi untuk nampilin hasilnya ketika si buttonnya diklik. Nah, ini juga di bagian kode programnya saya mengubah nama-nama. Jadi saya kasih label-label setiap komponennya. Kemudian 2.2 ini hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, karena ini baru pertemuan kedua dan merupakan laporan pertama saya, jadi ilmu yang saya dapatkan pada pertemuan ini akan menjadi dasar yang akan berhubungan terus dengan pertemuan-pertemuan berikutnya.
Nah, yang terakhir saya akan mendemokan hasil yang telah saya kerjakan. Nah, ini sudah saya demokan. Oke. Jadi, ini adalah activity second-nya. Ini untuk memasukkan komponen-komponen tadi. Nah, di sini bagian yang telah saya desain. Ini sudah menggunakan constraint layout. Nah, ini adalah kode program dan di setiap komponennya saya mengubah namanya. Jadi saya kasih nama sendiri-sendiri. Terus saya membuat di sini ada package latihan pertemuan 2 agar rapi. Terus karena saya membuat latihan pertemuan 2 otomatis ini ada dua, ada second activity sama main activity. Nah, agar dia hanya memanggil langsung second activity, di sini saya ganti. Nah, yang main activity-nya false, yang latihan ini true. Jadi ketika di run emulatornya itu, ini adalah emulatornya, dia akan menjalankan yang saya mau, yaitu yang bagian latihan pertemuan 2 second activity. Nah, di sini juga ada bagian locket. Jadi kalau misalnya ada error, kita akan menemukan bagian error di sini yang warna merah-merah. Nah, ini saya demokan saja. Nah, ini hitung luas persegi, kemudian masukkan angka. Misalnya contohnya ini. Misalnya ini saya klik kan. Ini contohnya. Ini dihapus saja nih. Saya mau bikin 4. Nah, jadi masukkan angka. Saya mau angkanya 4, kemudian hitung persegi. Nah, hasilnya adalah 16. Nah, kalau misalnya saya mau ganti jadi hitung lingkaran, hasilnya adalah 50,24. Nah, ini adalah jari-jari, tapi yang persegi tadi adalah sisi. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada laporan pertemuan 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.